Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Minggu kemarin kita sudah memulai pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi berita. Tetapi itu baru sebagian saja yang Ibu jelaskan, dan sekarang Ibu akan melanjutkan membahas tentang materi berita ini. Nah, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam berita. Yang pertama ada struktur berita. Dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan dalam berita. Yang pertama kita bahas tentang struktur berita terlebih dahulu. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang kurang penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama yang terangkum dalam rumus 5W plus 1H atau dapat disingkat pula dengan adik simbol. Itu sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, dari keenam unsur-unsur berita, bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead dan badan berita. Adapun susunan-susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Nah, dari struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Seperti ini. Nah, biasanya kepala berita itu didahului dengan penyajian apa, kapan, siapa, di mana, kenapa. Nah, karena unsur berita itu bisa variatif, jadi di kepala berita terkadang bisa penyajian apa terlebih dahulu atau kapan terlebih dahulu, begitu seterusnya. Lalu, badan berita itu selalu ada pertanyaan bagaimana. Nah, itu berada di badan berita. Sedangkan di ekor itu adalah informasinya yang kurang penting, yang lazim disebut juga uraian. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Informasi yang paling penting terletak pada bagian atas atau kepala berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi dari berita tersebut. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan berita. Kaidah kebahasaan berita yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi, bahasa standar biasanya lebih mudah dipahami oleh umum. Tapi bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Lalu yang ketiga ada penggunaan konjungsi bahwa, yaitu berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain seperti memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi atau yang lainnya. Nah, yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat itu sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, sini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Ada kata baku dan ada kata tidak baku.
Kata baku itu apa aja sih? Seperti apotek, tidak bakunya apotik. Lalu bus, tidak bakunya bis. Ada cabai, bahasa tidak bakunya cabe. Durian menjadi duren. Seharusnya ekstrem jadi ekstrim. Fondasi menjadi fondasi. Jenderal menjadi jenderal. Nasihat tidak bakunya nasehat. Risiko tidak bakunya resiko. Nah, jangan sampai ketukar atau salah ya. Selanjutnya ada contoh kalimat langsung. Nah, yang pertama selalu ditandai dengan tanda kutip. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Tanda kutip lagi, paparnya. Yang kedua, tanda kutip, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tanda titik lagi, tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo, Gede Swantika. Selanjutnya ada contoh konjungsi bahwa. Yang pertama, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Bedanya contoh kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip lalu diikuti dengan seperti paparnya, ujarnya, katanya, seperti itu. Beda hal dengan konjungsi bahwa, sama-sama dari narasumber tetapi dia tidak ada tanda kutip, melainkan ada kalimat mengatakan bahwa, seperti itu. Contoh kedua, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Lalu ada contoh kata kerja mental atau kata kerja yang berhubungan dengan pemikiran. Nah, contohnya di sini yang pertama, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Lalu kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun terus-menerus. Contoh fungsi waktu dan tempat. Itu yang pertama, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Waktunya kapan? Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dan tempatnya di Riau. Yang kedua contohnya, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-bahan pokok. Nah, fungsi waktunya di mana? Di 10 hari. Dan tempatnya ada pada pelabuhan penyeberangan Merak. Dan yang ketiga adalah gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, tempatnya itu berada di Maluku dan waktunya berada pada pagi ini. Contoh konjungsi temporal. Contohnya ini seperti pada nomor 1, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Mei 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong itu memang tidak terlalu deras. Nah, urutan kronologinya itu ada pada tak lama kemudian. Nah, yang keduanya juga dilihat, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. Nah, ini kronologinya di mana? Di kemudian, atau biasa juga disebut dengan konjungsi temporal. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh teks berita. Judulnya itu Pasien Flu Burung Dijauhi Warga. Sini kan ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Itu Ibu tandai dengan nomor 1. Lalu paragraf 5 Ibu tandai dengan nomor 2. Dan yang terakhir paragraf 6 Ibu tandai dengan nomor 3. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu tentang kepala berita atau lead.
Jadi di paragraf pertama itu kepala berita ada unsurnya yang what, where atau apa dan di mana. Lalu ada paragraf kedua itu who, siapa. Dan paragraf ketiga itu ada when, kapan. Dan paragraf keempatnya ada why, kenapa. Lalu di nomor 2 yang ditandai itu adalah badan berita, yaitu pernyataan tentang how, bagaimana. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ekor beritanya atau uraiannya yang bersifat cenderung kurang penting. Nah, kalian juga melihat warna-warna yang berbeda dari berita tersebut kan? Warna yang berbeda itu yang pertama berwarna hijau adalah kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik 2 lalu diikuti seperti ujar atau jelasnya atau katanya seperti itu. Lalu yang berwarna merah adalah konjungsi bahwa. Contohnya, meski dokter menyatakan bahwa. Lalu Supriyanto juga mengatakan bahwa. Satu lagi, lebih jauh ia juga menuturkan bahwa. Itu termasuk ke dalam konjungsi bahwa. Lalu yang berwarna ungu adalah fungsi waktu dan tempat. Nah, waktunya itu Kamis tanggal 8 bulan Januari dan tempatnya di daerah Garut. Selanjutnya warnanya pink itu adalah kata kerja mental, yaitu mengkhawatirkan pemikiran. Dalam berita yang Ibu sajikan ini tidak ada yang namanya konjungsi temporal atau urutan kronologi. Jadi hanya mencakup kalimat langsung, konjungsi bahwa, fungsi waktu dan tempat, dan kata kerja mental, serta penggunaan bahasanya sudah baku. Sekian penjelasan materi yang Ibu berikan untuk hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, serta memakai masker apabila ingin bepergian keluar rumah. Jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya di kolom komentar atau chat langsung ke Ibu melalui WhatsApp. Subscribe juga agar kalian tidak tertinggal materi dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar materi ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.